Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hak angket. Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksana perundang-undangan, yaitu pemerintah, yang mana kebijakannya ini berpengaruh kepada orang banyak. Jadi kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga bukan pelanggaran. Maka inilah hak angket yang akan dilakukan oleh anggota dewan. Karena kemarin kita tahu teman, sebelum Pilpres ini ada bansos yang luar biasa digelontorkan kepada masyarakat. Padahal ini bertabrakan dengan Undang-Undang APBN yang mestinya itu tidak dilakukan, tapi itu dilakukan. Dalam rangka apa? Tentu warga masyarakat sudah tahu, tentu kaitannya dengan Pilpres, di mana Gibran maju menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto, sementara di situ ada Pak Jokowi ayahnya. Mungkin ada kaitannya seperti itu. Makanya inilah yang akan diselidiki oleh anggota dewan. Sementara itu teman, pasca Pilpres 2024 ini ada daerah yang banjir, tetapi warga masyarakat mengkritik. Ini sudah ada bencana, kenapa bansos kok belum turun? Nah teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Acik teh budi. Lho niku bantuan apa saking dalu, Mas? Pak Jokowi, dalam kondisi banjir, bencana seperti ini, bantuan sosial kok nggak ada yang datang, Pak? Apa bansosnya habis buat kampanye? Iya, Pak. Perasaan kemarin Bapak gencar bagi-bagi bansos di Jawa Tengah, bahkan sampai ngantor di Jawa Tengah. Sekarang kok Bapak nggak muncul, Pak? Pak Jokowi, di mana Bapak sekarang? Kok diem saja? Kondisi Demak seperti ini. Ternyata ini ada bencana banjir teman di Demak, Jawa Tengah. Nah ini dikritik oleh masyarakat, kenapa bansos bantuan itu kok belum juga datang? Padahal kemarin sebelum Pilpres teman, bantuan luar biasa digelontorkan ke masyarakat yang menerima bantuan bansos tersebut. Tetapi ketika banjir melanda di Demak, ini kok tidak turun teman Pak Jokowinya bagi-bagi bansos. Nah inilah teman hal-hal yang akan diselidiki oleh anggota dewan terkait hak angket. Dan ini penting teman, hak angket ini dalam rangka untuk menyelidiki. Kalau misalkan pemerintah itu benar, jadi tidak ada yang ditakutkan dengan hak angket. Tetapi kalau mencoba menghalang-halangi hak angket, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah teman, ini ada pernyataan dari mantan ketua KPK yang juga menarik untuk kita simak ya, terkait kecurangan dan hak angket ya. Kita tonton video yang satu ini. Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK. Ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah kenapa kecurangan-kecurangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan itu tidak itu dulu yang diperbaiki? Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan lapor aja ke Bawaslu. Coy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Jadi bagi saya ini pertanyaan ini ngeledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Mohon maaf, ini bukan Timnas Amin, ini Bambang Wijoyanto. Supaya aman, Pak Jaya aman. Enggak, itu logiknya di situ sih sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf.
usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang disampaikan oleh Pak Bambang Wijoyanto, mantan Ketua KPK, mengenai kecurangan di Pilpres 2024 kemarin. Di media sosial juga cukup ramai diskusi terkait kecurangan dan hak angket. Dan memang menurut saya adalah hal ini harus diselidiki oleh anggota dewan dengan hak angketnya. Dan kalau kita lihat teman ya, pihak 01 maupun 03 ini sepakat hak angket digulirkan selain berjuang di Mahkamah Konstitusi. Nah teman, terkait hak angket ini ada video yang juga cukup menarik ya. Jadi ada upaya untuk menggagalkan hak angket. Coba kita tonton video yang satu ini. 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut, ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait upaya menggagalkan hak angket yang digulirkan di DPR. Memang hak angket ini menakutkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tetapi hak angket itu tidak menakutkan bagi mereka yang bersih dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi tidak ada sesuatu yang ditakutkan kalau mereka jujur. Tetapi kalau tidak jujur, mereka berusaha untuk menggagalkan hak angket. Berarti ada sesuatu yang tidak beres ketika hak angket itu mau digagalkan. Dan kalau kita lihat hari ini, paslon pendukung di 01 dan 03 ini tetap masih kuat mendukung hak angket pada kali ini. Dan di sisi lain ada upaya bagaimana hak angket ini tidak berjalan. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah kalau mereka ini berupaya menggagalkan hak angket berarti dia takut, berarti ada masalah. Tetapi kalau dia memuluskan hak angket berarti mereka adalah bersih. Itu aja menurut pandangan saya.
Lalu bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.